Russian-nya udah gede-gede ya teman-teman. Ini masih kecil, ini kayaknya baru deh. Ditinggal ke Bandung. Ayo burung. Wah, ini juga. Kan anakan ini panen ketiga kalinya. Tanggal 16 Februari 2021. Seperti ini cabai momi udah dibaikin posisinya teman-teman. Sebelumnya kan dia sampai di bawah-bawah gitu. Dibaikin posisinya sama tetangga momi. Dikasih ajir. Tuh, dikasih bambu-bambu kayak gini. Ya, dipasang jadi dia tegak lagi, guys. Tuh, ya batangnya jadi tegak lagi. Dia sebelumnya merunduk kayak hampir patah malah. Alhamdulillah. Makasih tetangga baikku. Aku kalau pergi tuh suka nitipin rumah ke dia teman-teman. Jadi pulang-pulang tuh rumah udah dibersihin, tanamanku disiramin selama momi pergi. Baik banget deh tetangga momi ya. Wow, lihat ini teman-teman. Cabenya banyak ya. Ini cabai-cabai baru. Ya. Kalau kalian tanya ini pupuknya karena apa, ini karena Allah aja. Inginkan dia tumbuh ya tumbuh ya. Kalau pupuk mau sesubur apapun, kalau Allah nggak berkehendak ya nggak tumbuh juga. Halo kamu yang di sana. Nah, ini basil spicy globe-nya udah tua ya teman-teman. Udah sampai merunduk karena dia terhalang sama pohon cabe. Kayaknya nggak bagus dikasih pot di sini ya berarti ya. Paling untuk semai-semaian pot kecil masih oke, karena cabenya udah menggila teman-teman. Dan akhirnya cabai ini jadi nutupin si pohon lemon. Tuh pohon lemonnya ini yang banyak ulatnya ini. Ulatnya datang lagi karena hujannya datang lagi. Tuh lemonnya sampai nggak kelihatan teman-teman. Duh gimana ya. Padahal ini lemonnya paling subur, tapi nggak apa-apa. Momi nanam 2 lemon sih. Nah ini subur. Aduh ada bunga telang nih, kayaknya aku mau cabut sih kalau bunga telangnya ya. Nanti dia mencekik semua tanaman yang ada di sini. Ini serainya udah subur banget. Tuh ada jahe ngumpet di situ. Duh kalau itu masih kotor banget. Yang ini harusnya dikasih tanaman, tapi tiap ditanemin kenikir dia belum tumbuh, banyak binatang tanahnya. Ini dia mint. Ini dia apa jinten ya, daun jinten udah di stekin tumbuh lagi. Dan ini yang waktu itu keberatan dia langsung tumbang, mau mistek lagi akhirnya tumbuh lagi. Dia terus menerus ya. Aku mau ini cuman punya 1 pot aja sih, karena nggak pakainya terlalu banyak soalnya ya. Mint yang sering banyak. Ini bayam Brazilnya. Udah segitu updatean. Oh yang ini kenapa nih bolong, nggak ada nggak tumbuh karena terlalu basah lembab gitu ya. Mintnya nggak suka. Tuh mintnya gundul, yang ini belum tuh. Nanti Momi mau panen apple mint. Dan juga cabenya tuh merah-merah semua tuh teman-teman di bawah-bawah. Tuh bahkan ada yang jatuh ya. Momi mau ambilin semua cabai-cabai yang udah merah-merah ini ya. Tuh udah tinggi banget pohonnya ya teman-teman. Alhamdulillah. Halo teman-teman Momi Ika semua. 17 Februari 2021. Ini kemarin hujan terus-menerus. Jadi kupikir Momi harus ngatur napas dulu karena habis naik tangga ngos-ngosan. Jadi Momi pikir itu udah masuk musim kemarau, tapi sepertinya peralihan ya. Karena 4 hari yang lalu itu nggak ada hujan. Tahu-taunya tuh hujan tuh sepanjang hari. Alhamdulillah seger banget ya hari ini. Senang banget tuh kondisinya, cerah sekali. Nah teman-teman, Momi harap kalian nggak bosan-bosan ya. Momi mau panen hal-hal yang sama lagi, yaitu kembang kol teman-teman. Dia tuh terus-menerus berproduksi teman-teman. Tapi kalau udah musim kemarau kayaknya kembang kol agak lebih ribet. Kalau di dataran rendah seperti ini panas ya di Jakarta, itu tuh harus ditutupin kembangnya supaya nggak pahit. Tapi kalau musim hujan gini, kembang kolnya tuh dibiarin aja, nggak ditutup plastik, nggak ditutup sesuatu yang nutupin atau kardus atau apa.
tapi kembangnya nggak pahit teman-teman, enak banget. Jadi selalu dimasak sama suami Momi, dijadikan capcay untuk makanan siang kami. Kan kalau malam Momi sama anak-anak itu makannya salad, sayuran mentah full gitu. Tapi kalau siang kita masih makan nasi, jadi nasi pakai capcay dan lauknya ayam, bisa digoreng atau di stick ya gitu teman-teman. Ayolah, jangan bosan ya ngeliat Momi panen kembang kol. Oke, ini adalah panenan ketiga kalinya dalam satu pot, dalam satu tanaman teman-teman ya. Ini pakai planter bag 15 liter. Momi isi hanya satu tanaman, tapi dia sudah panen. Lihat ini. Ini yang pertama kali, ini lehernya sebelumnya nancep di sini, tapi udah jatuh. Ini panenan pertama kali, lehernya masih ada satu. Ini panen kedua kalinya 2, dan ini kita mau panen ketiga kalinya tuh. Masih segar-segar, gede juga lumayan, alhamdulillah. Nah, ini bakal ada yang keempat, kelima tuh, lihat teman-teman, dalam satu tanaman loh ini ya. Tuh, ini nanti Momi mau biarin aja karena dia mau dipanen. Nah, jadi yang paling tinggi ini Momi akan biarin aja ya. Kalau udah dipanen kan pasti dia nanti mati kering seperti ini, dan daun yang ini nih bisa berkembang lebih sehat karena selama ini ditutupin sama ini, kurang matahari dia yang ini ya. Nah, yang lainnya bisa kita stek teman-teman ke pot-pot lain. Cuman ya ini Momi udah diberi ultimatum sama dedinya, anak-anak, kalau jangan nambah pot lagi karena di situ udah keberatan banget yang sebelah situ sampai membuat bocor bawahnya, takutnya runtuh. Nah, Momi bisa-bisa meninggal di atas atap ini teman-teman, meninggal karena berkebun di atas atap ya. Nggak lucu juga kan akhirnya kayak gitu, nanti ujung-ujungnya rumah rusak semua ya, malah berbahaya juga untuk Momi. Ya udah deh, nurut aja dulu walaupun diempat-empatin hati sakit. Nggak bisa nambah pot lagi, itulah ya kesedihan para maniak berkebun organik ketika tidak boleh menambah tanaman lagi, sedangkan tanaman kita di sini terus menambah ya, terus-terusan tumbuh sendiri tanpa diminta. Itu tumbuh sendiri semua tuh, anakan-anakan ini kan harus diperbanyak. Setiap anakan menjadi satu individu baru ketika kita memperbanyaknya. Tapi ya itulah, kadang realita harus dipahami, harus diikhlasi ya teman-teman, supaya tidak terjadi mudarat yang lebih-lebih ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini dia. Aduh, cantik banget teman-teman. Cantik ya. Dan kalian jangan menyia-nyiakan daun kembang kol, ini enak banget. Nih. Gurih dan sangat berair teman-teman. Jadi jangan dikasih ke hewan dulu, kalian bisa makan ini ya. Jangan dikomposin dulu, kalian bisa konsumsi ini enak banget. Nah teman-teman, kenapa Momi nggak buang si batangnya ke komposter? Karena batangnya ini ya sama seperti brokoli ya, justru khasiatnya itu, maksudnya gizi nutrisi itu terkandung di dalam dahannya ini, tapi tidak di kulit luar, karena kulit luarnya itu nanti Momi sisihkan karena ini kan keras, udah kayak kayu. Dalamnya itu lembut teman-teman. Nah itu juga ikut dimakan bareng kembang kolnya. Kalau kalian mau numis, ditumis juga ikut bareng dengan kembang kolnya, diparut untuk salad juga oke ya. Nah ini taunya dari mana bisa dipanen? Ya itu taunya kayaknya dia udah mulai merekah-rekah gini. Nah kalau udah ada pecah-pecah gini, segera aja panen ya. Ini saat yang paling tepat untuk memakan dia, enak banget, Masya Allah. Nah yang ini masih kecil tapi kelihatannya kok kayak ada yang aneh. Yang anehnya kenapa tuh? Daun ini mah masih segar, tapi yang daun ini kenapa tuh? Tuh kayak layu-layu gitu. Momi takutnya dia berpengaruh ke sininya ya. Apa harus dipanen aja kayaknya ya? Mungkin harus dipanen karena ini agak aneh nih dari kemarin. Oke. Biar kecil juga dia tetap menarik teman-teman. Ini loh teman-teman, mau liatin. Nah ini di dalamnya kembang kol nih, kebetulan ada yang retak tadi. Di dalam batang kembang kol ini ada daging yang lembut nih ya. Tuh, jadi rugi kalau kalian buang batang. Nggak hanya kembang kol, kayak brokoli itu juga kalian rugi kalau tidak memanfaatkan daging lembut yang ada di dalamnya. Tuh ya.
Kalau masih ada kasar-kasarnya kita kupas-kupas lagi sampai ke dalam ya. Yang ininya ya dibuang. Ini udah kayak serat kayu, nggak mungkin kita makan kayu ya kan. Nah, Momi mau panen yang di pot ini. Ini vegetable planter bag yang large alias 50 liter teman-teman ya. Silakan kalau mau pesan ke Momi boleh. WA-nya di bawah ya, 0812 832 85519, dikirim dari Tangerang. Nah itu ya, itu ada yang batangnya panjang, itu karena akibat pernah ketutup nggak kena matahari. Nah ini yang mau kita panen tuh. Batangnya lihat kan teman-teman, panjang ya. Ya, tuh lihat panjang sekali. Oh, lihat tuh. Waduh, panjang sekali ini kembang kol. Cantik sekali, Masya Allah. Berikutnya teman-teman. Nah, ini kenapa kita panen? Karena dia udah kayak mulai meregang-regang gitu juga kan. Tuh, ininya udah mulai meregang-regang, itu dipanen aja. Ya, nggak mungkin membesar lagi nih teman-teman. Momi itu sebenarnya kalau musim hujan nggak pernah nyuci sayuran teman-teman. Tapi kalau kayak gini-gini ya Momi sedikit siram dengan air hujan aja sedikit ya. Kalau yang bagus-bagus nggak ada Momi cuci-cuci temen. Vaksin alami Momi itu ya kayak gini. Nah habis itu Momi mau panen ini teman-teman, nih pakcoy yang unik. Umurnya udah berapa ya Momi lihat, nanti tulis di bawah kalau Momi inget. Ini nih pakcoynya udah panjang banget tuh kan. Jadi bercabang-cabang gini tuh. Lihat udah berbunga-bunga ya teman-teman. Tuh pakcoy, belum pernah deh aku lihat pakcoy bisa bercabang terus buat cabang lagi, buat tanaman baru lagi di sebelah-sebelah situ. Tapi ini nggak bisa di stek ya teman-teman. Momi udah nyoba nyetek, batangnya ini malah mati. Lebih baik kita panen aja. Masya Allah, cakep banget ya. Jadi satu pakcoy bisa dapat banyak pakcoy ini teman-teman. Wah, dia benar-benar kotor. Nanti kita cuci dulu pakai apa? Taruh di bawah aja dulu. Kita cuci pakai air hujan teman-teman. Tuh ya, dia tumbuh lagi, tumbuh lagi. Kita ambilin aja. Oh, yang ini keras. Harus pakai gunting. Nah ini kita copot-copotin daunnya yang dimakan karena batangnya keras. Tuh pakcoynya bisa sampai kayak gini ya teman-teman ya. Komposter. Masya Allah. Dan juga Momi mau panen pagodanya banyak banget. Ini udah ada daun-daun barunya lagi. Jadi kita harus segera panen yang udah dewasa-dewasa di sampingnya. Karena dia bakal tumbuh lagi, tumbuh lagi, tumbuh lagi. Tuh, begitu juga dengan ini. Ya, itu sayang tuh kan. Kalau yang udah kuning gini kan kita nggak bisa makan. Jadi untuk makanan bakteri, untuk di komposter kita. Makanya sayang, kita habisin daun-daun tuh kayak gini ya. Tuh, kuning gini kan kita masukin ke komposter teman-teman, sayang. Jadi nggak bisa dimakan. Ya, kita makan yang fresh-fresh aja. Kalau yang udah kuning kita kasih ke bakteri. Seperti ini kita kasih. Momi sih sering sih buang sampah daun segar ini ke potnya kunyit aja, karena kunyit kan insya Allah bandel ya, dia nggak gampang busuk juga akar. Ya udah kita taruh situ. Aduh, daun pagoda ini lembut banget teman-teman, jadi bener-bener renyah. Aduh, kalau bisa sih orang konsumsi dia itu mentah aja teman-teman, karena dia renyah banget, gampang banget retak gitu. Jadi agak serem juga kalau nyuci dia nih Momi makan ya. Kalian dengar kan, renyah banget, terus gampang banget patah tuh, dahannya itu gampang patah. Jadi harus hati-hati kalau di masak ya, sebentar aja lah ya, gizinya nanti hilang teman-teman. Dan sekarang yang di sini kita panen semua yang daun-daun yang udah tua, yang sayang menguning di pohon.
teman-teman sampai aduh sampai tangan Momi tuh nggak cukup dua-duanya untuk nampung. Padahal cuman dari berapa ya tadi? Aduh, 2 tanaman ya. Tuh, sampai kayak gini teman-teman. Padahal ini udah banyak juga yang dibuangin yang udah kering, yang kuning-kuning, yang ada semburat warna kuning langsung Momi buang. Tuh, Masya Allah, ini masih ada juga yang kececer di bawah. Alhamdulillah. Tuh teman-teman, Momi sampai ngambil tempat lagi karena nggak cukup teman-teman, 1 doang. Masya Allah, ini bener-bener panen yang tidak disangka-sangka. Aduh, daunnya meni segar teman-teman, lihat tuh, hijau banget ya. Aduh, Masya Allah. Aduh, ini Momi tata dulu supaya cakep di foto untuk thumbnail teman-teman. Dan teman-teman, kalau kalian mikir udah nih panennya udah selesai, belum teman-teman, karena kita mau panen 1 lagi, 2 lagi teman-teman. Ada yang mau dipanen, terong sama, kita lihat ya. Alhamdulillah ya Allah. Ini kita masukin dulu ke potnya kunyit. Semoga jadi subur kunyitnya. Tapi jangan nutupin cabang-cabang barunya ya teman-teman. Tuh dia udah menyebar tuh. Ya, jangan ditutupin. Di pot 30 liter, planter bag 30 liter, ini ada yang di dekat ini, yang di dekat pot dari beli di Ace. Ini agak-agak aneh, terongnya agak-agak cacat-cacat gitu teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ya, ini kira-kira kenapa ini penyebabnya? Momi nggak tahu juga. Nah, kita ambil gunting dulu. Daunnya dia tuh juga agak beda dibandingkan daun terong yang lain, tanaman yang lain, karena agak kuning-kuning gitu. Terus gampang robek-robek gini, kayak gini. Tuh, nggak tahu deh, ada masalah di media tanamnya sih kayaknya ya. Makanya terongnya agak buruk rupa seperti ini tuh terong-terongnya, teman-teman. Kalau yang lain mah mulus-mulus tuh, daunnya kan lebih hijau. Tuh, lebih hijau daunnya. Ya, kalau yang udah tua doang kuning. Agak mulus, jadi terongnya juga mulus. Tuh, mulus terongnya. Tuh, terongnya agak buruk rupa. Nanti aku mau tebang deh kayaknya pohonnya ya. Mungkin apa terlalu tinggi dia ya. Nah, ini yang di vegetable planter bag 50 liter, karena bekas nanam kembang telang, Momi iseng masukin terong, ternyata tumbuh dan berbuah teman-teman. Nah, buahnya itu aku ambilin ya, itu agak susah nih dilihat. Terongnya banyak banget teman-teman, tuh banyak kan ya. Masya Allah, ini Momi punya benihnya, kalau kalian mau pesen juga boleh. Tuh lihat ya, banyak terong ungu lebat saya, ya Allah. Tuh teman-teman, terongnya mulus-mulus, cakep-cakep ya. Tuh, cakep-cakep, beda sama yang tadi. Tuh teman-teman, dari satu tanaman, dari yang bekas tanaman bunga telang itu, tuh subur-subur. Aduh, Masya Allah. Dibandingkan yang ini tadi, tuh agak jelek ya. Daunnya juga yang kuning-kuning gitu. Sekarang kita panen terong yang udah panjang banget tuh di ini, di planter bag 30 liter sampingnya mulberry. Tuh dia tuh. Tuh lumayan ya tuh teman-teman. Ini di planter bag 30 liter juga tuh ada. Oke, pohon terongnya sebagian udah Momi pangkas ya teman-teman, supaya nggak saling menutupi matahari yang masuk ke dalam untuk menyinari tanaman-tanaman yang lainnya ya. Tuh, jadi agak terbuka sedikit sehingga mulberry-nya biar kena matahari sedikit lah. Nah, kalau yang ada
buahnya nggak Momi potong, yang udah dipanen tadi batangnya Momi potong teman-teman. Sayuran daunnya guys, wow 736, lebih dari setengah kilo teman-teman sayuran daunnya doang. Jadi total tuh kita dapat 2 kilo sayuran hari ini teman-teman. Wah Masya Allah, Alhamdulillah. Momi mau bagi terongnya ke tetangga Momi, tadi dia baru saja mendrop 2 karung bahkan lebih. Besok dia mau drop lagi, dia baru nebang pohon mangganya, dia mau kasih Momi daun-daun kering. Ini gantinya bayarannya terong.